Hai, welcome back to Real Talk Live. Malam ini kita akan ngomongin tentang career versus marriage. Malam ini narasumbernya adalah Felixandro Ruby. Oh, hi. I am back. Hello, everyone. Welcome back. Jadi nungguin teman-teman aja. And then abis ini kita nungguin narsumnya yaitu Felixandro Ruby, who's gonna join us soon. Oh, Ruby is here. Oke, sebentar ya Ruby, nungguin teman-teman dikit lagi deh. Oke, one more minute. Kita tungguin teman-teman. Jadi malam ini kita akan ngomongin tentang career versus marriage. Yeay! Tentang ngumpulin duit dulu, sama tentang menikah dan juga how to balance career and marriage. Oke, sudah jam 9. Kita filternya bagus ya. Norak banget gue. Oke. Halo Ruby. Hai. Wow, Halo. sekarang berkumis berjenggot. Wow. Jenggot PSBB. Asli. Oke, thank you banget teman-teman udah ngumpul. Nih nungguin bentar lagi sih, sebenarnya rame. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, narsum malam ini adalah Felixandro Ruby yang Halo tadinya semua. adalah food photographer. Tapi sekarang kayaknya udah topinya banyak ya. Benar. Jadi asli. Jadi gue sama Ruby tuh udah kita kenal di 2013 kali ya, dari zaman Twitter, bro. Dari zaman Twitter, betul. Gue ingat gue nge-DM lo di Twitter. Asli, udah lama banget. Anyway, ya. Jadi dari perjalanan Ruby ini, dari jualan alat berat, menjadi food photographer, food blogger, sempat juga nyobain menjadi product manager untuk aplikasi. Mungkin teman-teman tahu apps namanya Crave. iya masih ada. Masih ada ya? Terus bahkan sempat nyobain gitu jadi penyanyi gitu. Anyway. Pernah sekarang pernah. Gue pernah ikut audisi deh. Oh, audisi apa? Ada deh. Ntar kalau gue nyanyi pada bubar nih, 555 orang tinggal 5. Enggak, gue ingat dulu main gitar ya, gue juga lupa. Anyway, itu temen gue tadi baru di DM sama Indonesian Idol. Oh serius? How lucky. Ikutan dong, udah. Iya, disuruh audisi online. That's good. Jadi how would you introduce yourself ke orang-orang sekarang? Untuk sekarang sih gue sangat nyaman sebagai pengusaha. Kemudian gue juga nyaman disebut sebagai content creator karena ya of course gue ada podcast dan podcastnya lumayan diterima dengan baik. So far ya lumayan sering bertengger di top 20, top 30 podcast Spotify. Thanks to you too, jadi salah satu narasumber di awal-awal. Asli, narasumber keberapa waktu itu ya? Ketiga kalau gue nggak salah. Iya. Jadi podcastnya Ruby namanya 30 Days of Lunch, itu ada di Spotify. Jadi waktu sesi gue sama Ruby ngomongin tentang higher earning women atau perempuan-perempuan yang pendapatannya di atas dari pasangannya. Mungkin boleh dengerin ke teman-teman juga. Yes. Jadi lagi sibuk apa aja lo PSBB gini? Sebenarnya PSBB ini yang membuat kita beradaptasi ya. Salah satu bisnis gue dari 3 itu lumayan kena hit. Mungkin bisa survive tapi sampai Desember doang. We'll see about that. Tapi justru di saat-saat kayak ini gue ngelihat peluang dan malah lahir bisnis baru. Jadi gue punya baby baru nih selama PSBB ini. How about you? Boleh di-share nggak? Hah? Boleh. Sementara sih yang bisa diceritain adalah aplikasi namanya Mentor Gue. Basically teman-teman bisa membaca buku, udah diintisarikan dalam bentuk audio dan teks. 15 menit beres satu buku. Gitu. Kayak Audible ya?
Kayak audible, betul. Dan ini berbahasa Indonesia ya, teman-teman nggak usah takut dengan language barrier gitu. Oke, How itu about you, udah Dek? tersedia di aplikasi gitu, udah bisa download. Betul. Oke, boleh tuh download teman-teman, namanya Mentor Gue kalau mau belajar belajar secara 15 menit ya untuk buku-buku bahasa Indonesia gitu ya. Yes. Oke, buat yang punya short attention span kayak gua yang nggak baca. By the Atau way, orang-orang, ini kenapa? ya suara lu katanya butuh lebih kenceng. Apa suara gue yang gue Tapi kecilin ya? Suara gue enggak, kecilin, terus teman-teman gedein mic-nya aja di situ. Gedein, tapi lu dengar gedein suara gue speaker. baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Ya udahlah, it's fine. Oke, Anyway, sip. oke, nah, jadi teman-teman diulang lagi, topiknya malam ini adalah career versus marriage. Nah, tadi Cici suaranya kayak jauh banget. Aduh, guys, ini gue udah pakai AirPods nih. Gak apa-apa, aman kok, aman. Gue tuh anaknya ya agak males kalau buang duit untuk diri sendiri sebenarnya. Makanya kalau beli AirPods 2,5 juta tuh mahal banget menurut gue. Anyway. Kalau gue lagi sibuk, ya beginilah namanya content creator ya. Tidak pernah sepi job untungnya. Malah gue mau libur dulu bulan depan. Ya gitu deh. Jadi kita live apa? Malam ini ada sponsor. Siapa sponsor? Enggak. Gue nanya, kan katanya nggak pernah sepi gitu. Anjir, belum ada malam ini. Anyway, oke. Okay. Udah aman suaranya ya. Oke, yep. Sip. Jadi, oke, gue matiin dulu komennya. Sip. Jadi, kita akan ngomongin tentang 5 hal yang perlu dibahas sebelum memutuskan untuk menikah. Yang mana ini udah gue sering bahas juga. Yang pertama adalah seks, yang kedua uang, yang ketiga anak, agama, kemudian waktu atau karir. Nah, tapi sama Ruby kita akan khusus bahas tentang yang waktu atau karir. Yes. Gitu. Tapi sebenarnya, tapi sebelumnya ngomong dulu, maksudnya mungkin ceritain background bentar kali ya. Jadi Ruby ini sudah menikah. Jadi gini deh, mungkin buat background, lu pacaran berapa lama? Situasi pacarannya waktu itu gimana? Terus menikah udah berapa lama? Oke, jadi pacaran lu special case nih kebetulan. Jadi gue pacaran itu sekitar 5 tahun LDR. Waktu itu gue di Jakarta. Bini gue waktu itu di pindah-pindah, sempat di Singapura, sempat di Jepang, sempat di US. Jadi ya LDR 5 tahun, baru menikah 2018, gitu sih so far. Oke, ya pacaran 5 tahun, menikahnya baru 2 tahun. Nah, yes. Kalau ngomongin tentang 5 hal ini, apakah did you guys talk about it? And then kapan sih waktu itu? Of course, cuman mungkin kendalanya kalau LDR ya, mungkin di sini ada yang pejuang LDR juga bisa relate. Kendalanya adalah karena jarang-jarang ketemu. Ketika ketemu itu pasti yang pertama mau dikejar adalah quality time. Sebisa mungkin nggak berantem. Jadi udah obrolan yang aman-aman dulu aja, gitu. Happy dulu aja, gitu. Karena ya gitu, jarang ketemu kan. Nah cuman seiring berjalannya waktu, if I'm not mistaken, di tahun ketiga itu kita mulai ngobrolin, gitu. Mulai ngobrolin. Ketiga ya? Yes, tapi sebenarnya menariknya gini sih, Dek. Karena we started from a friend, from friendship. Jadi, even waktu kita lagi temenan itu pun udah lumayan sering ngebahas kayak karir lu sekarang lagi ngapain, what are your aspirations in the next few years, terus jadi udah mulai kelihatan lah kalau soal karir tuh even sebelum dating atau jadian pun udah punya lumayan gambaran mau kayak gimana. Gitu sih. Nah, waktu itu di tahun ketiga, di tahun ketiga ini kan ceritanya udah mulai serius, udah tahu ini mengarah ke pernikahan ya, udah yakin banget. Nah, how did you bring it up? Who brought it up? And then how did you bring up the topics yang untuk diomongin ini? I think karena kita biasanya ketemunya di tempatnya istri gue waktu itu. Jadi buat gue konteksnya gue lagi jalan-jalan.
gitu. Selalu buat gue. Asli. Asik gitu Gue ya. memantau liputannya. Konteksnya gue lagi jalan-jalan, kemudian karena jalan-jalan ya gue explore aja gitu. Biasanya cari tempat makan, ngopi, cemilan, dessert, anything. Nah jadi in one of those restaurant visits, ya biasanya kita ngobrol dan the discussion keangkat gitu. Dan gue ingat ada salah satu momen juga di mana istri gue sempat ngalamin apa ya? Sempat ngalamin satu kendala kesehatan ketika lagi di Jepang, which is dia menemukan bahwa dia punya autoimun, some sort of autoimun yang menyerang tiroid. Nah dari situ obrolannya menjadi lebih serius. Kenapa? Karena having this condition, that means konsekuensinya macam-macam. Salah satunya adalah there is a likelihood that it might be harder for her to get pregnant. Gitu. Nah dari situ mulai dong ngobrolin. Mulailah kalau nanti married dan gak bisa punya anak, kamu gimana? Nah itu salah satu poinnya juga kan. Yes. Gue udah bilang juga yang mana urusan anak harus dibicarakan dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Betul. Jadi even sebelum kita biasa kan kalau sebelum married ada premarital check up ya. I think you are a big believer in that. Dan sering ngomongin itu, kita udah ngobrolin soal anak ini gitu. Jadi gue aware banget gue masuk dalam pernikahan dengan situasi seperti itu. Kemudian kita juga ngomongin soal perduitan. Nah, kita juga ngomongin soal seks. Nah, yang menariknya adalah gue sedikit terbantu karena di gereja gue itu ada prosesnya, di mana couples itu diketemukan dan kita harus melewati satu fase di mana obrolan-obrolan susah ini dihadirkan kembali. Gitu. Diajak ribut lah sengaja di dalam 4-5 minggu itu supaya ngomongin ulang nih. Yes, betul. Nah, goalnya supaya kalau lo mau berantem mendingan sekarang deh. Kalau lo mau beresin sekarang. Jangan sampai udah menikah terus baru lo bring up all your baggage. Gitu sih. Nah, tapi ngomong-ngomong soal apa nih? Gue ngeblank. Karir. Kenapa gue ngeblank ya? Oh bukan. Ngomongin soal karir. Bentar. Iya. Tapi ngomongin topiknya, gini, kan tadi lu bilang lu sempat LDR juga kan 5 tahun. Iya. Biasanya, terus tadi lu bilang, biasanya kalau pasangan-pasangan LDR itu gitu ketemu tuh menghindari yang namanya konflik. Menghindari pembicaraan sulit, karena ketemunya aja udah susah. Nah, kalau lu mungkin ada tips-tips nggak sih kalau buat teman-teman yang masih LDR sekarang mungkin karena situasi PSBB nih, gimana caranya untuk manage konflik sama misunderstandings yang mungkin terjadi ketika lagi jauhan? Komunikasi kan agak sulit nih. Iya. I'm no expert, first thing first. Gue juga sambil LDR kemarin itu sambil belajar. Tapi what I learn adalah isunya itu lessons learned lo. Seringkali bukan si jaraknya yang jadi masalah. Yang bikin jarak dari masalah adalah rasa percaya sama the sense of closeness-nya itu jadi nggak berasa. Trust sih, rasa percaya itu yang penting banget. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Kalau biasanya kalau rasa percayanya belum ada, maka ya with the help of teknologi itu ngebantu banget. Gue ngerasa bahwa at the end of the day, gue setuju dengan satu buku yang pernah bilang ada 4 hal yang dicari perempuan dari pria. Ini sedikit teoretikal, tapi gue ngalamin gitu ya. Buku apa bro? Dia judulnya itu 4 things women want from a man. Oke. Gitu. Jadi 4 hal ini, nomor 1 adalah maturity. Maturity nggak berarti soal usia. Maturity itu mulai dari kemampuan si cowok untuk menerima responsibility gitu. Misalnya dia bisa bercerita bahwa dia sekarang mengambil tanggung jawab lebih di pekerjaan dia punya leadership segala macam, itu signs of maturity. Dan ketiga yang lagi adalah decisiveness, consistency, and strength. Nah, gue mungkin nggak ngebahas semuanya. Dalam LDR menurut gue yang penting banget adalah consistency. Gitu, karena lo nggak bisa nebak kan pasangan lo lagi di mana. Jadi sebisa mungkin tuh lo pengen bikin
nggak terlalu banyak kejutan-kejutan, karena kejutan-kejutan itu yang bertanya-tanya kan, lo biasa bisa calling gue jam segini, tiba-tiba kalau nggak calling lo kemana ya, gitu gitulah. Ya, betul betul. Nah, jadi itu yang menurut gue matters banget. Jadi kita harus bisa nunjukin konsistensi kita dalam kata-kata dan perbuatan. Karena buat si cewek, konsistensi ini diartikan menjadi sense of security and safety. Stability, Nah, itu, ya, ya. yes, itu akan bikin dia tenang gitu. Itu sih kalau LDR menurut gue ya. I agree. Tapi to be honest, kalau konsistensi itu nggak cuma ada owl IDX. Anyway, terus gue Nanti kita ngomong, ngomongin saham. ya, aduh. Anyway, Ya gimana? kalau ngomongin konsistensi, menurut gue nggak cuma dalam long distance relationship aja, itu dalam relationship in general. Karena tadi yang lu bilang, gue setuju banget untuk create a sense of security and stability and safety. Security sama safety sama lah. Dan ini juga apa namanya? Jadi gini loh, banyak banget follower gue yang cerita, ini cowok gue dari awal pacaran kok manis banget, terus sekarang gitu udah setahun kok dia dingin, kayaknya agak distant. Apa emang semua cowok kayak begitu ya? Apakah semua cowok akan ada jarak pada apa namanya? Pada waktunya gitu? Itu menurut gue bullshit sih. Karena memang butuh konsistensi. Gitu. Nah, berlanjut ke salah satu topik yang tadi, berarti karir atau waktu. Nah, ini ada hubungannya, kalau ngomongin karir, ada hubungannya sama ambisi. Yang mana, yang mana waktu itu gue pernah bahas secara briefly di Instastory gue, karena ada follower yang nanya, kalau beda level ambisi gimana? Karena menurut gue, dan mungkin pernah gue jalani sendiri juga, itu agak berat. Karena misalnya gini, misalnya salah satu ambisius banget, terus workaholic misalnya. Yang satu lagi lebih nyantai, apa-apa mikir, ya udahlah rezeki nggak kemana. Terus biasanya juga mungkin yang kayak gini-gini juga mikirnya kalau ngomongin lifestyle misalnya, kalau mau naikin lifestyle ya kerja keras. Sedangkan pasangannya nggak usah naikin lifestyle, kita justru turunin lifestyle-nya. Iya, udah nggak usah mewah lah hidup gitu, ya sederhana saja. Biasanya yang jadi masalah ini karena yang satu workaholic ngelihat yang satu nyantai, kesannya kayak lu males banget sih. Kayak nggak ada tujuan hidup gitu misalnya. Yang satu ngerasa kayak gue tuh pengen naik kelas nih, dan lu harusnya support gue untuk naik kelas gitu kan. Kita naik kelas bareng. Yang satu kayak ya udahlah cukup begini aja udah happy gue. Itu emang susah banget sih menurut gue. Dan kalau dipaksain nanti akan turun kemana-mana gitu. Gue nggak nyaranin untuk lanjut. Tapi menurut gue kita juga perlu bedain antara ambisi, work ethic, sama values in life. Karena menurut gue gini, ada orang yang ambisius banget, ada orang yang work ethicnya kalau kerja tuh gila-gilaan, dia emang punya kerja keras yang luar biasa. Tapi untuk mengejar sesuatu yang berbeda, values-nya beda. Kalau tadi kita kan ngomong dalam sense of lifestyle, which is artinya mungkin lebih dekat ke urusan duit gitu, lebih dekat ke urusan kesuksesan finansial. Tapi ada orang yang kerja keras, ambisius, tapi yang dia incar itu adalah let's say balance gitu. Jadi dia bekerja keras, tujuannya bukan untuk menjadi yang paling tajir, tapi supaya dia bisa menjadi orang yang paling balance antara karir dia, hidup dia, anak, family, keluarga, dan segala macam gitu. Ada juga orang yang bekerja keras supaya dia bisa value yang dia pegang itu adalah kalau dia bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu menurut gue yang mungkin juga bisa menjadi potensial konflik. Karena misalnya gini, si ceweknya kerja keras banget, terus buat dia value yang paling penting adalah si economical tadi. Sementara buat si cowok juga bekerja keras, tapi buat dia yang penting adalah gue bisa menyelamatkan dunia. Nah, ini menurut gue jadi beda nih, ya kan? Kalau tadi satu nggak bekerja keras, satu bekerja keras, jadi dua bekerja keras, tapi goals-nya beda, values-nya dipegang itu beda. Nah, jadi itu sih menurut gue bisa juga potensial konflik di situ. Jadi baiknya diobrolin.
Nah, itu gue mau komen bentar. Nah, misalnya yang satu tadi kerja kerasnya untuk financial freedom kan. Yang satu lagi nanti kalau charity terus nanti kayak kesannya kayak kamu keluarga sendiri nggak diurus. Tapi semua ada yang ntar di sekolahin lah, ada nyumbang A, B, C. Ya, itu potensi konflik banget. Nah, kalau dari lu sendiri pernah nggak sih ngalamin sama orang yang ambisinya beda sampai lu kayak wah ini nggak bisa sih, nggak bisa. Ya nggak bisa aja. Iya, itu gue jujur pernah ngalamin. Tapi sebenarnya not entirely her fault and not entirely my fault juga. It's emang just beda aja. Satu emang beda, dua ini penting buat teman-teman sadari bahwa kadang-kadang seringkali usia itu tidak menentukan season in life-nya orang. Gitu. Ada orang yang di umur contoh deh lu deh, maksud gue waktu kita pertama kali ketemu, you're still in your early 20s, I think. Ya kan? Menurut gue lu udah mature banget untuk perempuan di usia early 20s gitu. Right? Testimonial. Right? That explains your gue boleh sebut gak ya? Mungkin lu juga attracted dan pasangan lu juga someone yang jauh lebih tua lagi gitu. Lu butuh someone yang lebih mature lagi, ya kan? Nah, jadi kalau case-nya gua kenapa jadi kayak ambinya beda adalah gua udah masuk kerja, gua udah lagi kayak gua mau pol-polan, dia tuh masih kayak I'm having fun in the college kayak ya udah gitu. Oh iya. Tapi lu nggak bisa paksa dia kan? Karena buat dia, it's my season untuk have fun, gitu. Nah, jadi, kadang-kadang itu yang perlu kita aware sih, bahwa season in life-nya orang itu beda-beda kan pace-nya. Dan kadang-kadang nggak cuma kejadian, kalau tadi kan mungkin bisa dipahami lah ya, satu kerja, satu kuliah. Ada orang yang udah dunia kerja pun, yang satu masih kayak, ada gue di kerja juga, gue masih mau santai-santai gitu. Nah itu, jadi understand seasonnya ini dalam karir itu lagi season yang mana gitu. Nah, ngomong itu gue jadi inget soal teman gue. Waktu itu teman gue ya, he was my coworker waktu kerja di korporat gitu ya. Satu lagi. Gimana nih? Burung-burung biru itu ya? Iya. Burung biru bluebird jadinya antara Iya, burung di dalam kotak lingkaran biru lah pokoknya lah. Gue di Metro TV. Anyway, jadi teman gue di situ juga. Tapi pada saat itu dia ngedate sama seorang perempuan yang sebenarnya umurnya sama, tapi kerjanya sebagai SPG. Itu juga benar kata lu, bukannya apa-apa, jomplang juga jadinya. Iya. Pertanyaan gue, kenapa dia tertarik sama SPG ya? Oh, at first ya dari penampilan, tapi setelah dikenali karakter dan values, Iya. Very normal sih. Nah, ngomong-ngomong soal ambisi lagi nih. Kira-kira kalau dari lu sendiri nih, based on experience, ada nggak sih tips-tips untuk ketemu di tengah, at least? Kalau menurut gue agak susah banget, bener-bener susah. Gue coba kontekskan ke dalam ke dalam case in real life mungkin ya. Karena majority of our followers, your followers and my followers mungkin adalah pekerja profesional. Gitu, right? Either that atau pengusaha, entrepreneur. Kemungkinan besar lebih didominasi sama profesional. So, gue akan pakai case ini. Kalau teman-teman adalah sama-sama profesional, tapi yang satu ya oke lah, pengen langsung, wah, gue pengen pokoknya puncaknya gue pengen jadi level CEO. Yang satu kayak, oke, gue mungkin manager aja gue udah happy gitu kan. Nah, ini menurut gue agak ribet gitu. Gimana ya? Tapi masih manageable. Menurut gue kalau professional itu menurut gue masih manageable. Yang lebih kompleks adalah kalau misalnya extreme case, entrepreneur gitu. Yang satunya sama-sama pengusaha, misalnya pengusahanya yang kayak pengen biasa-biasa banget, yang satu yang kayak let's say founder ya whatever e-commerce or whatever startup gitu kan. Gue harus punya $1 juta misalnya. Exactly gitu. Terus yang satu ya udah mimpinya beda gitu, mimpinya yang sangat kalem gitu kan. Ini menurut gue ribet banget gitu. Jadi
gap ini akan semakin melebar dan semakin, ibaratnya gini, di awal-awal waktu lo ketemu mungkin lu cuma beda 3 derajat gitu. Tapi 3 derajat ini kalau makin dijalani nih, 3 derajatnya makin membesar gitu, walaupun cuma 3 Paralel derajat. tapi menjauh, drifting Paralel apart, tapi menjauh, exactly. Nah, jadi menurut gua, it's really hard. Gitu sih. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. dan emang Tapi, biasanya kenapa tapi kalau sama-sama pengusaha dan sama-sama ambi itu menurut gue malah possible banget sih. Kayak Mark Zuckerberg gitu sama istrinya gitu, siapa namanya gue lupa, Priscilla gitu kan. Mereka itu saking padatnya kerjanya mereka menuliskan hitam di atas putih, ada kontraknya. Dalam seminggu gue harus punya minimal 100 menit quality time, dan itu PA-nya yang akan nyariin waktu gitu. Anyway, it's just something interesting to share. Tapi kalau ngomongin kayak gitu, thank you for thank you for sharing that interesting fact. Nah, kalau ngomong kayak gitu, emang jadinya ya kita semua in general sibuk lah ya. Tapi memang quality time sama pasangan, sama keluarga, memang harus dibuat secara intentional, harus dikalenderin sebenarnya. Karena kalau nggak dikalenderin, kita kerja terus ujungnya. Nggak tahu ya, kalau gue sama lu kayaknya kerja terus, nggak bakal ada quality time-nya. Iya. Agree. Nah, apalagi lagi. Kenapa? Lu dulu. Kayaknya lu lebih menarik. Gue udah lupa. Oke, enggak, maksud gue apalagi lagi PSBB gini gitu kan. Biasanya couples itu pasangan suami istri atau yang pacaran akan punya schedule dalam setahun mereka liburan bareng, mereka jalan-jalan bareng. Nah, itu yang menurut gue lumayan hilang. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi PSBB, nggak ada salahnya untuk nyoba cocokin waktu sama pasangan lo atau sama istri lo untuk yuk kita liburan yuk, mungkin cuman over the weekend 3-4 hari, tapi benar-benar yang 3-4 hari yang benar-benar liburan gitu. Nggak ada kerjaan, either lo ngejar nonton ulang Game of Thrones season 1-7 juga silahkan gitu, tapi you have each other, nggak keganggu, dan menurut gue itu perlu sih gitu. And we are actually doing that a week from now. Gue juga, pokoknya awal Agustus gue libur sebulan. Oh iya, itu cuy, kita pernah ngomongin work-life balance. Ya, gimana tuh? Jadi gue lupa ingat, remind me. Oke. Jadi waktu itu gue sama Ruby ngomongin tentang work-life balance. Kalau gue bilang gue kerja keras, tapi kerja keras gue hajar semua 3 bulan. Abis itu gue libur ke luar negeri 3 bulan juga. Abis itu nanti gue balik 3 bulan lagi kerja. Dan itu polanya gue untuk gue work-life balance kayak gitu. Kalau lu gimana, Rub? Dan gue inget banget lu cerita tentang Sagmeister ya? Siapa? Iya, Stefan Sagmeister. Jadi si Stefan Sagmeister itu saking radikalnya dia kerja berturut-turut selama 7 tahun, lalu dia ngambil sabbatical 1 tahun, break. Habis itu balik lagi kerja lagi 7 tahun, terus break lagi setahun. Nah, ini penting untuk kita juga sama pasangan menentukan ritmenya kita bersama. Gua sama istri tuh udah ketemu banget ritmenya kita, every 6 months tuh kita liburan. Jadi sebenarnya kita harusnya liburan April kemarin, Mei, Juni, Juli. Berarti kita udah 3 bulan nggak liburan nih, dan malah nambah kerja. Nah itu adding stress into our life, which kalau nggak dijaga dengan baik-baik akan adding stress to your relationship. Yes, burnout dan akhirnya jadi stressor lah ke relationship. Betul. So find your balance. Kalau dari lu sendiri gimana? Kerja 6 bulan, libur 2 minggu ya? Kalau nggak salah ya? Kerja 6 bulan, libur 3 minggu. 3 minggu biasanya. 2-3 minggu lah. Close enough. Hafal tuh gue sama konten lo. Pokoknya, terima kasih loh. Pokoknya gue mau liburan cuma di 2 season. Spring and autumn. The best season of the year. Oke. Nah, tuh ngomong-ngomong soal seasons lagi. Bukan gue, kalau nggak gue lupa nih, nggak ada catatan soalnya. Nah, tadi lo ngomongin soal season of life. Lu berasa nggak dari sebelum nikah sampai akhirnya nikah, had there been any changes in priorities? Priorities ya. Ada banget. Jadi menurut gue, in terms of career and money ya.
Loss of career and money, ya betul. Jadi menurut gue ini kayak kita lagi battling antara teman-teman di sini merit umur 20-an atau merit 30-an gitu. Karena itu menurut gue yang lumayan matters ke season in life. Sebenarnya nggak ada benar dan salah, tapi yang mesti diperhatikan adalah balance antara satu nih ya, kalau balance antara feeling dan logic. Teman-teman yang mungkin getting married earlier di 23 ke bawah biasanya lebih banyak feeling, kurang logic. Sebaliknya kalau di atas 27 lebih banyak mikirnya tapi kurang rasanya gitu, kayak lebih kayak transactional jadi berasanya. Itu kecenderungan. Itu yang pertama. Tapi other than that, season in life ketika lo di umur 20-an, gue tetap ngerasa bahwa it's the only time in your life that you can explore as many things as possible without having the responsibilities of a spouse, of a kid, of a mortgage. Dan itu nggak akan keulang lagi menurut gue. It's the most interesting, bukan interesting ya. It's the most experimental 10 years yang lu bisa punya dari umur 20 sampai 30. Nah, beberapa orang memilih, udahlah, gue eksperimen 5-6 tahun udah cukup. So, they get married at 26, 27, and they're happy with that. Beberapa orang ada yang butuh benar-benar pol-polan 10 tahunnya di eksperimen gitu. Nah, if you're in your 20s dan lo lagi eksperimen, gue malah menyarankan untuk teman-teman go wild with things gitu. When it comes to finance, take the biggest risk. Invest everything back in yourself, in experience. Kalau lo ngerasa lo pengen pergi keluar dan nyari beasiswa, go ahead. Bahkan ada temen gue yang ngambil beasiswa tuh yang aneh-aneh, tau nggak? It's not a beasiswa actually, it's a working holiday visa. Jadi pergi, pokoknya yang penting gue bisa berangkat dulu, ngerasain gimana di luar negeri, ketemu orang berbeda-beda. Dan ternyata one thing lead to another, visanya bisa diperpanjang dari beberapa kerjaan, bla bla bla, dan udah nggak pernah balik Indo lagi, gitu. Nah, itu seliar itu hidup lo dan semenarik itu kalau lo eksperimen umur 20-an. Tetapi sebaliknya ketika lo masuk umur 30-an, bukannya lo nggak bisa eksperimen, tapi definitely lo akan masuk dengan berbagai responsibility yang baru, gitu. One thing yang udah pasti adalah in your 30s, your parents juga udah at the stage yang mungkin menuju pensiun. Kalau mereka melahirkan lo di umur 25, lo sekarang umur 30, berarti mereka udah 55 gitu. Right? Udah age pensiun. Nah, berarti, dan kalau kita kan isu terbesar adalah sandwich generation gitu. Yes, right? I agree. So, kalau lo di umur 30-an dan lo sandwich generation dan lo masih main-main, bahayanya bukan cuma di lo doang, juga di your parents gitu. Karena mereka belum tentu punya enough savings buat survive dari 55 sampai mereka nanti berpulang gitu. Jadi nggak ada benar dan salah, tapi memahami bahwa season in life itu comes with the consequences. Gitu sih. Sorry gue jadi panjang. Gue entar kayak nggak apa-apa. Lu dulu. Thank you. Nah, gue ingat banget sebenarnya waktu itu lu sempet bilang tadi go wildnya ini in terms of misalnya kayak lu punya 10 years yang lu bisa explore lu bahkan career in terms of professional career. Sampai yang biasa lu juga cerita kayak misalnya lu punya main job and then mungkin weekendnya coba-coba side job. Itu ada. Betul. Nah, biasanya teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu, Ruby ini big on apa ya namanya, side hustle juga nih. Iya, karena menurut gue sometimes your side hustle can be your main hustle ujungnya. Karena Ruby udah jalanin sendiri nih, jadi waktu itu main jobnya adalah jualan alat berat, Beb. Nah, exactly. Weekendnya dia explore food photography. Dulu ini Captain Ruby terkenal ini, gila pada masanya, anjir. Gila, you know me better. You should write my biography or my Wikipedia page. Oh baik. Terus, nanti gue tulisin gue. Oke. Gimana tadi ngomongin tentang side hustle? Tentang side hustle. Jadi teman-teman, gue ngerasa di umur 20-an itu karena gue membiasakan gue nggak punya lifestyle yang terlalu wah, sehingga gue nggak harus mencari pekerjaan yang cuman karena uangnya supaya bisa menghidupi lifestyle gue. Gue bisa bereksperimen di pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu, kayak
gue pernah jadi petugas lelang gitu, kayak ngapain lu jadi petugas lelang? Iya kan? Nyetok palu. Ngetok palu tuh saya kayak, iya, Rasulullah, penamalan pintu Rasulullah, 250, 300, 400, 500 gitu kayak. What for? Tapi buat gue itu pengalaman yang menarik karena disitulah gue ketemu dengan orang asing begitu banyak di berbagai negara, and I learned to communicate and connect with them gitu. Walaupun cuma short stint. Terus gue juga sempat coba menjadi product manager untuk aplikasi. Jujur ketika gue menjadi product manager, gue nggak punya background coding, gue bukan orang dev, gue bahkan bukan orang UI UX, tapi justru karena ya udah, gue mau ngambil pengalamannya karena startup lagi naik, gue nggak mau ketinggalan wave-nya kan, ya gue terima, gue kerjain. Dan waktu itu lumayan banget, bayarannya dolar. Jadi Oh ya? iya, Sama kalau benar-benar. Iya, Benar-benar. bukan teman. Bayarannya dolar gitu. Jadi kalau gua waktu itu apa namanya nggak seberani itu bereksperimen gitu, mungkin nggak akan kejadian gitu. Gua punya 1 tahun lebih pengalaman di startup yang akhirnya sekarang kepake di gua waktu mau bikin aplikasi mentor gue. Dan menurut gue itu Hmm, bukan cuma pengalaman aja, tapi jadi koneksi, apalagi koneksi teman-teman startup community ya. yes, betul banget, betul banget. By the way, ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak sih? Gue takutnya ada Iya. yang mau bertanya. Kita nanti mungkin kita buka Gak, Q&A bentar lagi kali ya. iya, tapi sebenarnya belum ada. Berarti kayaknya Oh, belum ada. teman-teman kayaknya lagi sibuk ngedengerin aja. Karena topiknya kita dipikir-pikir lumayan bleber, nggak apa-apa. Dari career versus marriage jadi side hustle ya. Iya. Nah, kalau dari lo sendiri nih, berhubung kita lagi ngomongin side hustle, udah lewat Benar-benar. marriage-nya. Masih ada hubungannya, Jadi gini, again, soal eksperimen di umur 20-an lo, nggak berarti juga lo langsung tidak memikirkan sisi finance-nya. Menurut gue, you still have to be responsible minimal supaya ya jangan sampai lo ngemper di pinggir jalan juga gitu, atau tidur di warnet. Gue pernah sih tidur di warnet. Sebentar. Ini ada satu kata yang Ruby belum Oke. jawab. Belum sebut. Apa? Lu Apa tuh? menghindari menyebut passion ya? Enggak. Gue nggak pengen bahas passion hari ini karena menurut gue udah sering dibahas sama berbagai banyak orang. Udah pada pintar-pintar lah, kalau follow gue udah tahu. Iya. Intinya, Iya. nah terus kalau mau ngomongin soal side hustle gini nih, mungkin do you have any ideas untuk teman-teman yang bisa mulai explore soal side hustle ini di masa pandemi kayak gini? Apalagi everything's uncertain kan? Ya. Buat gue teman-teman, the number one side hustle yang sangat possible banget adalah lu menjual ilmu lu. Itu menurut gue sangat possible sekali. Kalau lu udah punya 4, 5, 6 tahun pengalaman di suatu bidang apapun, I don't know, gue punya teman yang jago banget jualan stock image di Shutterstock. Di waktu pandemi ini gue ajak dia, yuk kita bikin kelas webinar 50.000, 100.000, 150.000 per orang. Tanpa kita sadari, marketnya karena online bisa se-Indonesia, bisa datangin 100 sampai 150 orang. Boom, jadi source of income. Tinggal kaliin sendiri gitu. Right? Jadi menurut gue, Iya. Bukan temen lu doang fotografer, temen kita itu yang Jonathan and Iya. Itu orang luar biasa sih. Gue mendengar cerita-cerita itu. Yang dalam sebulan, ya lu hitung lah itu peserta webinar berapa dikali biayanya udah bisa 1M sendiri. Anyway. Gue nggak tahu sih 1M atau enggak, gue nggak tahu. Gue nggak. Tapi menurut gue itu possible banget. Udah terbukti kan di Jonathan gitu. Artinya lu bisa banget switch simple itu, menjual ilmu lu atau expertise-nya lu ke orang banyak di harga yang affordable sehingga that attracting the crowd. Itu menurut gue yang paling cepat. Ngomong dulu deh, ternyata baru pada masuk pertanyaannya. Teman-teman kalau mau nanya, gitu. Feel free ya. Iya, tapi pas lu pengumuman baru mulai. Iya, jadi, mungkin pada nggak ke-trigger. Kalau mau nanya tentang career versus marriage, ambition, side hustle, ini waktu yang tepat buat nanya. Karena kita punya sekitar 20 menit lagi. Tadi Ruby mau lanjut, silahkan. Oke.
Jadi buat teman-teman, side hustle itu bisa satu, yang pertama. Yang kedua, justru gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk mempersiapkan diri lu buat tahun depan, buat 6 bulan dari sekarang. Dengan ekstra waktu yang lu punya, gue sangat menyarankan to build your personal brand and your digital asset. Digital asset itu artinya apa? Lu membangun presence lu dulu online supaya lu ketika nanti 6 bulan, setahun dari sekarang, once the pandemic it starts to slow down, orang udah mengenal lu, dan ketika orang mulai hiring lagi, orang mulai cari lagi, bisnis mulai aktif mendekati 100%, lu menjadi salah satu orang pertama yang akan di-hire, yang akan dicari sama mereka gitu. Tapi kalau lu ngambil personal brandingnya, bisa jadi ada orang yang akan lebih duluan diingat daripada lu. So, pakai waktu-waktu ini untuk bikin konten, bikin tulisan, bikin blog, bikin video, taruh di YouTube, taruh di LinkedIn, ngajak ngobrol orang di LinkedIn, ngajak kenalan, connect with each other, berjejaring, itu powerful banget. Gue punya temen fotografer, namanya Budi. Selama pandemi ini dia sibuk bikin konten, ngajarin orang tentang pentingnya punya foto profile LinkedIn yang proper. Ini Budi jalan-jalan ya? Bukan, Budi Komala namanya. Bisa dicari di LinkedIn. So, semenjak dia ngeramein LinkedIn dia dengan konten seperti itu, karena di LinkedIn isinya profesional semua, dan si profesional ini rata-rata kan pada lagi work from home ya. Jadi mereka kayak, oh iya benar juga ya, gue selama ini gak pernah punya foto profile yang proper. Akhirnya dia bikin foto keliling, dia datang ke rumah-rumahnya profesional ini, yang gue tahu dia udah fully book at least for this July gitu. Dan it's amazing kalau kita ngelihat bulan Juni dia baru mulai. Ya, gitu. ya. Jadi menurut gue, ya, mulai dulu aja. If you build your personal branding right, bisa banget gitu. Nah, mungkin bisa masuk ke question nih, udah 9.40. Iya. Ngomong-ngomong soal ini tadi, professional photo itu bisa dipakai untuk online dating profile, guys. Oke. Ini mulai pertanyaan ya. Iya. Side hustle yang menarik tadi udah dijawab. Side hustle itu apa? Ya elah. Side hustle itu apa sih? Itu adalah pekerjaan sampingan. Keren sih ngomongnya ya. Oke. Ini. What's your view on passive income and how to build one? Wah, Niki Sujadi. This guy is actually lives in Australia. Oke. Wow, ini udah malam bro di sana bro, lu belum tidur? Iya, di jam 1 ya. Iya. Terus. Anyway, my view on passive income, I think it's something that is being sold to us, to this generation for the past 15-20 years. Is it really possible? Yes, it's possible. Tapi yang berbahaya adalah orang sering mengartikan passive income sebagai sesuatu yang karena katanya pasif, oke, gue nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting pasif bisa datangin duit. No. Actually, lo mesti bekerja keras, lo mesti aktif dulu selama 2, 3, 4, 5 tahun, building that capitalnya dulu. Yes, building that side of business supaya bisa ditinggal, supaya bisa autopilot gitu. Nah, gue menyarankan teman-teman untuk build si personal branding tadi. Kenapa? Karena personal branding ini akan leads ke passive income. Contohnya gini deh teman-teman. Ketika lo punya audience, lo punya influence, you have power. Untuk apa? Mengarahkan audience lo untuk satu. Kalau mereka menonton tayangan-tayangan lo baik di Instagram, baik di YouTube, ini kan nanti akan datang kerja sama brand. Right? Exactly what Cat Womanizer is doing. Right? Dengan lo menonton ini, lo udah mensupport Dea untuk bisa punya kerjasama baru dengan brand. Dan Ruby. Dan gua juga possibility untuk bisa apapun. Dengan menonton di YouTube, lo dapat ilmu, kita sebagai creator YouTubersnya dapat AdSense ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibilang pasif. Kita cukup bikin sekali, setiap kali orang nonton, masuk sendiri gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman juga bisa build passive income dengan mengautomatisasi tadi yang teman-teman ngejual ilmu lo. Kalau tadi kan lu bikin webinar, lu bikin seminar, lu bikin course, itu sifatnya lu ngajar langsung live.
Possible nggak kalau semua itu direkam, semua itu di-automate? Possible. Lo tinggal cari websitenya untuk untuk automate itu dan udah lo bisa lo tinggal. Sisanya lo tinggal lewat sosial media lo jualin terus aja gitu. Itu kayak e-book sih sebenarnya. Yes, kayak e-books juga. Intinya lo bikin produk yang cukup bikin sekali, capek sekali, tapi bisa di distribute berkali-kali. Cost of replication-nya almost zero gitu. The next passive income yang bisa dilakukan ya seperti yang Dea udah ajarin teman-teman selama setahun terakhir lewat IDX gitu. Mungkin jalannya bisa lo invest di company, invest di saham-saham yang memberikan dividen. Itu kan in a way juga menjadi passive income ya. Gitu sih, Nikki. It's 4 out of so many ways to build your passive income. Waduh. Ini kalau ngomongin duit kayaknya panas nih. Oh, nih seru nih. Gimana kalau pasangan ngelarang untuk kerja kantoran dan meminta untuk buka usaha aja? Kalau menurut gue, ini sebelum menikah sebaiknya memang diomongin dulu betul. Iya. Yang kedua adalah menurut gue, nggak semua orang punya what it takes to be an entrepreneur. Masalahnya di situ. Kalau menurut lo gimana? Setuju banget. Gua ngobrol. We talked about this waktu tadi lagi gue sama Ruby lagi briefing. Tadi kita ngomongin ini sebenarnya. Jadi it's a matter of personality juga. Mungkin lo bisa share dikit tentang personality lo and how it's different with me. Tadi sih kalau katanya Dea, gue INTJ ya. Jadi kalau ada N-nya itu berarti ini jiwa-jiwa pengusaha nih gitu. And I agree. Kalau gue ngelihatnya lebih ke sisi, gue pakai personality test DISC. Is that Myers-Briggs? No, different. Bukan ya. Jadi kalau gue ngelihatnya dari DISC, D itu dominan, kalau tinggi berarti biasanya orang tipe-tipe decision maker, leaders gitu. S itu steadiness, gue S-nya rendah, jadi gue mencari hal-hal yang lumayan dynamic. Gue nggak bisa kerja di kantoran yang 9 to 5 itu gue susah. Nah, that's why for me, gue lebih cocok pengusaha atau paling minimal freelancer gitu. Jadi gue nggak bisa, sulit untuk masuk ke dalam kotak sebuah sistem yang rigid. Sebaliknya nih, gue juga sempat mencoba meracuni istri gue gitu. Udahlah, kamu ngapain kerja sama orang, ya kan? Kalau ngeliat-ngeliat gitu kan, bisa lah kamu kalau bangun usaha setahun 2 tahun capek, habis itu dapetin gaji yang sama possible kok gitu. Terus kamu jadi bisa punya waktu ekstra buat kita gitu kan. Tapi jawaban dia adalah nggak bisa, karena itu nggak excites her gitu. Susah kan ketika lu memaksain pasangan lu untuk buka usaha, tujuannya baik supaya dia misalnya mandiri, punya bisnis mandiri gitu, nggak tergantung sama perusahaan, tapi itu nggak excites her to wake up in the morning. Jadi ngapain? Dia nggak happy dan nanti akan ngaruh ke lu juga gitu. Anyway, itu kalau gue ya. Kalau lu gimana? Jadi memang mesti dikomunikasiin intinya, dan ya tadi seperti yang gue bilang, mungkin kalau orang-orang yang memilih sebenarnya lebih kerja kantoran itu there's a sense of stability juga sebenarnya, karena entrepreneurship as you know ini volatile banget dan gak jelas banget sebenarnya. Freelancer juga gak jelas banget dan gak semua orang bisa hidup dengan wave yang terlalu dynamic, heboh seperti itu gitu loh. Nah, betul. Jadi kalau tadi gue ngomongin sama Ruby misalnya beda personality. Tadi kalau gue basisnya adalah 16 personalities atau MBTI, Myers-Briggs. Itu tadi Ruby bilang Ruby INTJ, gue ESFP. Jadi bedanya Ruby di N. N itu adalah intuitive, gue S adalah observant. Nah, kalau Ruby lu bilang lu kan tipe-tipe INTJ, pokoknya NTJ ini emang cenderung jadi bos biasanya, jadi entrepreneur, jadi CEO. Nah, sedangkan tipe-tipe orang kayak S kayak gua, observant, kalau M itu biasanya N itu dreamer, karena biasanya visioner, punya mimpi-mimpi yang besar, abstrak. Kalau orang-orang kayak gua itu lebih ke doer atau executor atau orang-orang yang memang ya udah kita yang jalanin gitu. Iya. Jadi menurut gue kalau ngomong ke pasangan ngelarang gini sebenarnya sih diomongin lagi gitu. Balik-balik ke komunikasi. Supaya ada pengertian. Sebenar. Oke.
Kak mau Wow, tanya tentang work-life balance. Kalau pekerjaan kita nggak bisa ditinggal, gimana ya? Nggak bisa ditinggal wah, ya. maksudnya pekerjaan yang nggak bisa ditinggal gimana sih? Mungkin gini kali cuy, kalau kayak profesional Hmm. yang kerja di kantor, gue pernah ada masa-masanya yang sampai weekend itu public holiday, nggak ada tuh, semua kerja aja judulnya. Lu kalau di warteg bos jam 2 Ah, pagi, ya lu mesti balas misalnya kayak gitu. aduh, saya berempati pertama-tama. Mungkin kamu boleh mempertimbangkan kerja di perusahaan saya. Karena di perusahaan kita jam 7 Dia malam itu sudah promosi. jam 7 malam itu tidak ada WA. Saya bisa pastikan itu kecuali emergensi dari klien ya. Setiap Sabtu itu tidak ada kita itu kerja-kerja tambahan itu tidak ada gitu. Jadi saran gua kalau pekerjaannya nggak bisa ditinggal, lu yang ninggalin pekerjaannya kalau berani. Asik, Ya, asik, if asik, you asik. are that good, if you are that valuable, harusnya nggak susah cari kerjaan baru. Ya, Nah, betul. karena kalau Oke, oke, dipertahankan lu nggak akan pernah bisa dapat work life balance itu. Eh, betul. Waktu yang tepat untuk bahas career future dengan pasangan itu kapan? Early after jadian, setelah pacaran, 2 tahun, atau gimana? eh, ini versi gue dulu kali ya. Ya iyalah, Kalau lu versi udah nikah. Gue belum. kan nggak harus nikah. Yang penting kan ya itu deh. Kalau gue pahamnya adalah begini. Eh, Even dari saat lu berteman pun sebenarnya lu bisa ngelihat orang ini tuh mengarahnya kemana. Lu nggak perlu nunggu pacaran kok untuk nanya, lu sekarang kerjanya apa dan what do you aspire in the next 1 year, 2 years gitu. Ya kan? Itu kan pertanyaan yang teman sama teman aja nanyain gitu. Bahkan ada yang sesimpel sampai se-ekstrim buka-bukaan gaji, gue pengen gaji gue segini, gue pengen begini gitu. Jadi menurut gue, you don't have to wait until lo pacaran. Justru ketika lo lagi berteman, lo punya kebebasan bertanya yang lebih liar menurut gue. So, uh, bahkan kalau waktu lagi temenan aja lo tanyain pertanyaan itu dia udah acak adut jawabnya, ya nggak usah pacaran in the first place. Save you the time, save you the trouble. Jadi menurut gue, makanya gue seneng untuk melewatin jalur pertemanan dulu. Kalau gue ya, kalau gue Iya, iya. gitu. Lu, Dia mungkin might have a different lu apa namanya ketemu, opinion. lu Hmm. ketemu Bella free online dating app sih. Bener Enggak ya? juga sih, nggak salah, Iya. nggak salah. Iya, iya, Oke, iya. kalau kalau menurut gue sih sebenarnya tadi yang Ruby misalnya kayak 3 tahun setelah Ya. pacaran dan udah ketika memutuskan untuk mau menikah itu menurut gue udah pas. Bukan masalah Hmm. bukan masalah rentang waktunya, tapi lebih ke kalau sudah yakin dan sudah dibicarakan Hmm. ini mau mengarah ke pernikahan, silahkan mulai dibicarakan. Hmm. Begitu. Iya, 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 iya. Oke, sebentar ya, baca lagi. Hmm. eh Bentar. Waduh. Pertanyaannya yang susah dong. Can you, Gila. nih. Can you please give us some insight? Cara yang baik untuk ngomong ketika pasangan meminta untuk berhenti kerja, sedangkan pasangan meminta untuk berhenti kerja, sedangkan pekerjaannya dia lagi belum stabil. Gue bingung. Oh, oke. Lu minta pasangan lu berhenti kerja. Ya, sementara Lu elunya sendiri sendiri juga belum stabil. belum stabil. Wow. Oh, ini gue nggak paham sih. Meminta kerjanya berhenti kerjanya karena apa ya? Gue juga bingung jadinya. Ini kita berasumsi aja gitu. Misalnya berhenti kerja karena lo hamil mau melahirkan punya anak ya, mungkin menurut gue reasonable. Supaya ini pasangan kan, berarti udah married dong. Ya nggak sih? Kita berasumsi saja di sini. Asumsi saja. Atau orangnya kita ajak live aja sekarang, biar dia cerita. Aduh. Mendingan daripada berasumsi, kita skip aja deh pertanyaan ini. Nanti salah jawab lagi. Alright? Nah ini nih. What's your biggest leap of faith? What was the reason? In relationship or in career? General aja. Yaudah in career coba deh. In career ya, menurut gue the biggest leap of faith adalah ketika gue lompat dari freelancer menjadi pengusaha, gitu. It's a different ball game. Kalau lo menjadi freelancer,
lu nggak ada tanggungan, mungkin lu ya kerja di rumah aja atau di coworking space, very minimal cost. Sehingga kalaupun lu gagal ya orang juga nggak tahu, yang yang suffer the loss ya cuma lu doang. You can just keep it quiet, nobody knows. Tapi Enggak, yang when you marah-marah klien lo. nggak juga gitu kan, ya lu bisa tetap selesaiin tugas lu dengan klien, tapi ya udah gitu. Gagal aja, lu sendirian dong yang tahu. Tapi kalau you starting a business, then you start to have cost structure yang lebih gede kan. You gotta have an office, you gotta have a team, dan ketika lu punya tim, lu nggak bisa sembarangan di Indonesia, lu mesti hire properly, lalu bisa ngobrol lah sama Sam detailnya gimana Indonesia nggak bisa segitu gampangnya dipecat, harus mesti SP12 dan sekian gitu. Jadi lu kayak lompatnya jauh banget dari freelancer menjadi seorang pengusaha dengan 5 orang tim aja. Itu tuh udah it takes a lot of growing up gitu. Secara finance lu jadi nggak bisa langsung semua lebihnya dari penghasilan itu buat gua, nggak bisa. Lu harus sisain sebagian buat si company. Jadi buat gua the biggest leap of faith adalah meninggalkan pekerjaan yang steady gua, lompat ke freelancer sesaat sekitar hampir setahun, lalu dari freelancer gua lompat lagi untuk ya udah gua mau build team, gua mau build a proper company. I'm willing to put more of my money, invest in it, and see where it goes. Gitu. Sebenarnya menurut gue ya, ini dari omongan lo tadi, ini semua tuh bisa bisa langsung diterjemahin langsung ke pernikahan juga. Karena ketika ada pernikahan freelance. jadi gini. Maksudnya gue gimana? Tadi lo bilang, ketika lo single, lo nggak terlalu ada obligasi gitu, lo married, obviously lo jadi punya tanggungan mau nggak mau. True, ya gitu true. Deh. Betul. Terus kan yang tadi lo bilang, lo nggak bisa langsung mecat, ya sama kayak punya istri juga. Iya, benar. Apalagi kalau punya anak ya, nggak bisa langsung dipecat ya. Iya. Agree. That's good. That's a very nice analogy. Asik, gitu dong. Oke. Gimana cara sebagai wanita bisa... Gue salah buka komen kayaknya. Berarti nanya gue dong. Oke. Gimana cara sebagai wanita bisa tetap respect sama pasangan ketika income perempuannya jauh melebihi laki-laki? Nah. Lanjutannya apa? Ini sebenarnya udah dibahas. Di podcast. Di podcastnya 30 Days of Lunch di Spotify. Cari lu yang jawab ada buahnya. Lu jawab deh, sedikit deh. Kalau di case-nya lo, gimana lo bisa tetap respect sama pasangan? Tapi mungkin gue kasih case-nya kayak gini ya. Ini gantian gue yang menginterview lo. Jadi ini real talk-nya Felixandro Ruby. Case-nya adalah cowok lo penghasilannya mungkin di bawah, tapi dia masih struggle nih. Lo tahu ini orang tuh sebenarnya kerja keras. Ini sebenarnya tuh nih orang tuh punya kemauan. Dia tuh clear banget goalsnya mau kemana. Tapi he's just 2-3 years behind gitu untuk mencapai itu. Karena memang bisnis dia sesulit itu, industrinya lagi collapse out of nowhere. Mungkin di PSBB seperti sekarang. How you can stay respectful? Kalau gue sudah pernah menjalani. Karena mantan gue juga. Entrepreneur. Jadi kalau dari gue, dan ini selalu gue omongin di Instastory juga, yang penting sebenarnya bukan saldo rekening, karena uang bisa dicari. Tapi yang penting itu adalah, usaha, daya juang, sama, usaha sama daya juang sih, yang paling penting menurut gue. Usaha, daya juang, sama tujuan sih, bener. Iya. Itu yang membuat gue juga sebagai perempuan jadi bisa respectful. Karena kalau memang pasangan gue misalnya menurut gue tidak realistis, itu jadi agak berat buat gue juga. Dan mungkin tidak realistisnya gini, dalam arti, gue pengen jadi miliarder dalam 2 tahun misalnya, tapi yang dia lakukan tuh tidak mengarah ke sana. Itu menurut gue akan susah untuk respect. Jadi gue lihat dari effortnya. Cuma kalau dari
Gue pikir udah mati. Oke, satu lagi. Kalau dari sisi cowok, kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika dalam situasi seperti itu supaya lu tidak merasa direndahkan mungkin? Iya, sebenarnya buat cowok apa Ego ya? nggak sih? Satu ego, terus sebenarnya yang lebih penting adalah si cowoknya punya kepercayaan diri apa enggak, Ya. gitu. If the guy has enough confidence, ntar gue dikomplain sama netizen. Confident, iya ya, confident. Enough confidence, mungkin dan tentunya dia juga tahu dia goalsnya jelas, dia rajin dan dia punya daya juang tadi, harusnya nggak akan masalah gitu. Bahkan gue ada masanya yang in my 5 years relationship sama Bella, gue ngelihat sempet karir dia itu jauh lebih ini loh, jauh lebih melesat daripada gue. Maksud gue, I'm a guy starting my own business in my 20s, dengan pekerjaan yang aman tereng. Waktu itu adalah food photographer menjadi digital agency, timnya yang gede-gede banget, di bawah 10 orang. Dan dia seorang expat, kerja di Jepang dan di Amerika, di perusahaan yang depannya G, belakangnya E, yang kita kalau mau cari apa-apa tanya ke situ gitu. Dude, kayak luar biasa banget ini perempuan gitu kan. So, menurut gue yang pertama, you have the confidence and you know who you are, you know your values, lu tahu nilainya lo gitu. Iya, kalau gue, yes, gue tahu banget, gue sekarang lagi perjuangan, tapi tunggu nih, 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang, gue akan bisa membahagiakan lu dengan cara-cara yang tidak pernah lo bayangkan sebelumnya. Cielah. Manis banget. Tapi gue setuju sama confidence ini. Karena kita semua nih, kalau kita terus-terusan mau assure mereka, kita mau kayak kipasin terus gitu loh. Tapi kalau merekanya nggak percaya, kalau if they don't believe in themselves, agak susah. Kita mau ngomong apa jadinya mental terus. Yang mana ya akhirnya kita juga jadi capek. Kayak, kok kamu nggak percaya sih? Aku nggak apa-apa kok. Aku menungguin kamu gitu misalnya. Kayak gitu deh. Oke. Bro, ini sudah lewat dari 1 jam. Instagram belum meninggal, tapi mari kita sudahi daripada keburu. Hebat lo. Oke, betul. Yuk. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Thank you banget Ruby for your time. Thank you. Habis ini doain semoga bisa di-save ke IGTV. Oke, sampai jumpa. Thanks for having me. Yes. See you on the next Real Talk. Bye.